Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan soal SMP dan SMA beserta penyelesaiannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farah Adiba dengan NIM 4101422007. Saya Rahmi Hidayah dengan NIM 4101422024. Saya Dian Manggaranti dengan NIM 4101422041. Oke, mari kita mulai. Kompetensi dasar yang dicapai pada soal SMP ini yaitu dalam capaian pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, yaitu skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Sebelum memasuki contoh soal, saya akan menjelaskan materi tentang skala. Yang pertama, pengertian. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Sebuah peta maupun denah digambar dengan menggunakan skala tertentu, agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengacilan. Artinya, ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, atau biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus dari skala. Bisa dilihat pada gambar segitiga di samping yang dapat memudahkan kita menghafal rumus skala. Pada segitiga di ruas atas terdapat CP atau jarak pada peta, pada ruas bawah kanan yaitu CS atau jarak sebenarnya, dan pada ruas bawah kiri yaitu S atau skala dalam bentuk 1:A. Cara mudahnya untuk mengetahui rumus adalah dengan cara menutup ruas yang akan ditanyakan dan mengoperasikan ruas yang tidak tertutup. Untuk mencari nilai CP, maka tutup ruas CP sehingga menjadi S dikali CS. Karena S dalam bentuk 1:A, maka bisa dirubah menjadi CS dibagi A. Untuk mencari skala, tutup ruas S lalu operasikan menjadi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya, untuk mencari jarak sebenarnya, tutup ruas CS dan operasikan menjadi CP dibagi skala. Karena skala dalam bentuk 1:A, maka dapat dirubah menjadi CP dibagi 1:A sama dengan CP dikali A. Langsung saja pada soal SMP, jarak kota Solo dan Semarang pada peta adalah 5 cm. Peta ini berskala 1:2.100.000. Mira berangkat dari kota Solo pada pukul 7:45 dengan kecepatan 60 km per jam menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Mira berhenti selama 30 menit untuk istirahat. Pada pukul berapa Mira tiba di kota Semarang? Penyelesaian soal SMP. Jarak kota Solo ke kota Semarang pada peta sama dengan 5 cm. Skala pada peta 1:2.100.000. Jarak sesungguhnya dari kota Solo ke kota Semarang sama dengan 2.100.000 dikali 5, sama dengan 10.500.000, sama dengan 105 km. Lama perjalanan Mira sama dengan 105 km per 60 km per jam, sama dengan 7/4 jam, sama dengan 7/4 kali 60 menit, sama dengan 105 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka 105 menit sama dengan 1 jam 45 menit. Mira tiba di kota Semarang pukul 7:45 menit, ditambah 30 menit, ditambah 1 jam lebih 45 menit, sama dengan 8:15 menit, ditambah 1 jam 45 menit, sama dengan pukul 10. Jadi, Mira tiba di kota Semarang pada pukul 10 WIB. Kompetensi dasar yang dicapai pada soal SMA.
Dalam capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami integral, baik sebagai proses yang merupakan kebalikan dari derivatif atau turunan, dan juga sebagai cara menghitung luas. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan aturan dan sifat integral tak tentu fungsi aljabar dalam menyelesaikan soal-soal tentang integral tertentu fungsi aljabar. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal, kita akan membahas tentang integral. Nah, integral sendiri adalah operasi inverse atau kebalikan dari diferensial atau turunan. Misalkan f besar x adalah integral fungsi f kecil x pada selang i, maka f aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada i, sehingga dapat dinotasikan sebagai integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Dengan integral fx adalah notasi integral, fx adalah fungsi yang diintegralkan atau disebut dengan integran, dan c adalah konstanta, serta dx adalah diferensial atau turunan dari x. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal SMA. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik 2,3 dan memiliki persamaan gradien garis singgung dy per dx sama dengan 2x min 5. Kita langsung ke penyelesaiannya saja. Nah, dari soal dy per dx sama dengan 2x min 5. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan persamaan gradien garis singgung. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari persamaan kurvanya dengan cara mengintegralkan persamaan yang telah diketahui, yakni y sama dengan integral 2x min 5 dx sama dengan x kuadrat min 5x plus c. Maka kita peroleh fx sama dengan x kuadrat min 5x plus c. Selanjutnya kita akan mencari nilai c. Karena melalui titik 2,3, maka kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 pada persamaan baru, yakni f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah c. Nah, kita tahu bahwa nilai f2 adalah 3, jadi ekivalen dengan 3 sama dengan 4 dikurang 10 ditambah c. Sedemikian sehingga kita peroleh nilai c sama dengan 9. Jadi persamaan kurvanya adalah fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan teman-teman mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan soal SMP dan SMA Mari kita mulai. Udah, aku semoga bermanfaat. Enggak di-flex ya. Ya ampun. Dipotong dulu.